الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Masalah yang ketujuh berkaitan dengan keimanan kepada para malaikat adalah pembagian para malaikat. Para malaikat ditinjau dari pekerjaan mereka atau tugas mereka itu terbagi menjadi beberapa pembagian. Bagian yang pertama adalah para malaikat yang berkaitan dengan hamba, dengan makhluk. Ini bisa dikelompokkan menjadi 3. Ada malaikat di awal permulaan dunia, dan ada malaikat di akhirnya, dan ada antara keduanya. Adapun yang di awal itu adalah malaikat yang diwakilkan untuk meniupkan ruh. Sebagaimana di dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari beberapa orang sahabat bahwa malaikat setelah mengalami beberapa fase, kemudian diutuslah seorang malaikat dengan perintah untuk menulis ajal, rezeki, kemudian juga mencatat umurnya dan apakah dia beruntung atau merugi. Dan di akhir kehidupan adalah malaikat disebut dengan nama Malakul Maut. Sebagian para ulama menyebut bahwa namanya Israfil. Cuman ini lemah dalam hadis, dalam riwayat yang lemah. Karena itu sepatutnya disebut dengan nama yang tertera di dalam Al-Quran saja. Namanya Malakul Maut. Dan Malakul Maut punya pembantu-pembantu. Sebab di dalam Al-Quran dikatakan tawaffat rusuluna wa hum la yafarritun. Dan mereka diwafatkan oleh rasul-rasul kami. Berarti bukan cuma satu. Demikian pula malaikat yang memberi kabar gembira ketika ihtidar, saat nyawa akan dicabut, ada kadang malaikat turun memberikan kabar gembira. Kemudian malaikat antara awal dan akhir. Nah, ini ada beberapa jenis malaikat. Di antaranya ada malaikat yang mencatat amalan hamba. Dalam Al-Quran dikatakan wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin. Dan sungguhnya atas kalian ada malaikat-malaikat yang menjaga, terpuji, lagi menulis apa yang kalian lakukan. Iya. Dan juga disebut di dalam ayat yang lain, ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Apa kitab ini? Tidak ada sesuatu yang kecil maupun besar kecuali semuanya tercatat di dalamnya. Ini catatan para malaikat. Dan pencatatan malaikat ini terbagi 2. Ada pencatatan umum dan ada pencatatan khusus. Pencatatan umum adalah pencatatan yang meliputi seluruh apa yang dilakukan oleh hamba. Dan pencatatan umum adalah khusus terhadap suatu amalan. Atau pencatatan yang kedua, pencatatan yang khusus adalah pencatatan yang khusus terhadap suatu amalan. Seperti dalam hadis riwayat Muslim dikatakan, innahu idza kana yaumal jum'ah kana ala abwabil masajid malaikah yaktubuna awwala man yadkhulul masjid thumma tsani thumma hakadha. Kemudian pada saat hari Jumat di pintu-pintu masjid itu ada malaikat-malaikat yang menunggu dan mencatat siapa yang pertama masuk ke masjid, kemudian yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya.
Kemudian malaikat yang kedua namanya al-mu'aqibat, al-hafazah, yang menjaga hamba. Dan yang dijaga di sini khusus hamba yang bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Di dalam Al-Qur'an dikatakan lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Ia mempunyai malaikat-malaikat yang menjaganya dari depan dan dari belakangnya. Mereka dijaga karena perintah dari Allah. Nah, ya. Kemudian sini mungkin muncul pertanyaan ya. Ada malaikat yang mencatat, kemudian malaikat yang menjaga hamba. Apakah ini pada manusia saja atau juga pada jin? Jawabannya wallahu a'lam. Berikutnya adalah malaikat yang diwakilkan untuk mendoakan. Ya. Sebab dalam Al-Quran dikatakan huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuh. Dialah Allah yang memberikan salawat kepada kalian dan malaikatnya. Nah, dan di banyak hadis diterangkan bahwa malaikat mendoakan para hamba. Kemudian ada malaikat yang berkeliling mencari halaqah-halaqah dzikir. Dikatakan bahwa Allah mempunyai malaikat-malaikat berkeliling di jalan-jalan mencari halaqah-halaqah dzikir. Halaqah dzikir yang diinginkan di sini adalah orang yang duduk dalam satu majelis dan mereka berzikir sendiri-sendiri. Bukan artinya berzikir jamaah. Berjamaah, tidak dalil tentang hal tersebut. Kemudian bagian yang kedua dari bagian para malaikat adalah malaikat setelah meninggal. Inilah masih di dalamnya munkar dan nakir. Demikian pula penjaga neraka. Kemudian malaikat yang membawa neraka, yang disebutkan dalam ayat yang lain bahwa jumlahnya dari yang membawa, yang menyeret neraka itu, tokohnya ada 19 malaikat. Demikian disebut oleh Ibnu Katsir. Dan ada malaikat penjaga sorga, malaikat hisab. Nah, kemudian ada malaikat yang diwakilkan kepada benda-benda mati, seperti malaikat yang menjaga gunung. Itu ada malaikat khusus, sebagaimana diterangkan dalam sebagian riwayat. Dan ada malaikat yang mengatur awan, hujan, embun, tumbuh-tumbuhan. Dan ini tugasnya siapa? Israfil. Dan ada malaikat yang meniup sangkakala. Nah, dan ada malaikat yang tugasnya mengatur. Wal mudabbirati amra, dan malaikat-malaikat yang mengatur. Ini diantara para malaikat. Disebut seperti itu, kita imani secara global. Bagian yang keempat dari para malaikat adalah malaikat di langit. Dan ada beberapa bagian di sini. Yang pertama, penyandang al-arsh. Dan yang menyandang arsh ada 8 malaikat. Katakan dalam Al-Quran, wa yahmilu arsya rabbika yawma idin thamaniyah. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idin thamaniyah. Dan yang menyandang arsh Rabbmu di atas mereka pada hari itu ada 8. 8 malaikat. Dan Ibnu Katsir mengatakan termasuk malaikat yang paling utama. Malaikat penyandang arsh, dan ada malaikat di sekitar arsh. Dalam Al-Quran dikatakan alladzina yahmiluna al-arsya
wa man hawlahu, dan malaikat-malaikat yang menyandang al-arsy dan yang di sekitarnya. Dan ada malaikat yang memakmurkan langit. Lau anna as-samawati as-sab'a wa amirahunna, andai kata langit yang 7 dan yang memakmurkannya, berarti ada malaikat yang memakmurkan. Nah, yang disebut di dalam hadis riwayat Bukhari bahwa Baitul Ma'mur di langit ke-7 masuk padanya setiap hari 70.000 malaikat dan tidak kembali lagi. Kemudian masalah yang ke-8 berkaitan dengan para malaikat. Malaikat itu bertingkat-tingkat, sebagiannya lebih utama dari sebagian yang lain. Iya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menceritakan tentang perang Badar dalam Sahih Bukhari, Nabi bertanya kepada para sahabat, apa yang kalian anggap orang yang hadir di perang Badar? Mereka mengatakan bahwa mereka yang hadir itu adalah orang yang paling terpilih di antara kami. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan demikian pula yang hadir di perang Badar itu dari para malaikat, mereka adalah yang paling terpilih sisi kami. Bukan terpilih, menunjukkan bahwa ada malaikat yang lebih diutamakan. Iya. Masalah yang ke-9, apakah malaikat itu mati? Akan mati? Jawabannya, iya, malaikat juga mati sebagaimana jin dan manusia. Hal tersebut disebutkan oleh Ibnu Katsir ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa nufikha fis-sur fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ard." Dan ditiuplah sangkakala, maka sa'iqah, matilah seluruh yang di langit dan di bumi. Iya. Maka malaikat juga termasuk di sini. Sampai disebutkan dalam sebagian riwayat sampai malaikat yang meniupnya juga mati. Nah, dan sebagian para ulama berdalilkan dengan ayat kullu syai'in halikun illa wajha. Segala sesuatu binasa kecuali wajahnya. Ya. Semuanya binasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika ditanya, apakah malaikat itu akan mati? Ya, maka beliau menjawab, iya. Demikian mereka juga akan mati sebagaimana makhluk yang lainnya mati. Masalah berikutnya, apakah iblis termasuk malaikat? Jawabannya, iblis tidak termasuk dari malaikat. Sebab dalam Al-Quran dikatakan illa iblisa kana minal jin. Kecuali iblis, sungguhnya dia dari golongan jin. Apakah malaikat itu dilihat? Ya. Malaikat itu bisa dilihat, tapi oleh sebagian makhluk. Seperti diterangkan dalam sebagian hadis yang sahih bahwa ayam jantan itu melihat malaikat. Karena itu kalau ayam jantan berkokok, maka diperintah untuk mendoa atau berdoa atau meminta rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia melihat malaikat. Nah, di sini ada masalah disebut oleh para ulama, yaitu tentang masalah siapa yang lebih utama, malaikat atau manusia yang saleh. Sebagiannya mengatakan ini dari ilmu yang kelebihan ilmu, maksudnya kelebihan ilmu, ya. Hal yang tidak seharusnya dibahas. Tapi hal ini dibantah oleh Ibnu Katsir, sebab permasalahan ini sudah dibahas dari semenjak para sahabat. Beliau menukil dari Abdullah bin Salam dan lain-lainnya ada pembahasan. Ala kulli hal, kesimpulannya manusia yang saleh itu bisa lebih utama dari malaikat. Ya. Sebab Allah memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, menunjukkan bahwa Nabi Adam lebih utama dari malaikat. Namun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah merinci ini. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah,
antara malaikat dan manusia yang salih ada rincian. Malaikat lebih utama dihitung dari awalnya, sebab mereka ahli ibadah, tidak disaingi ibadahnya oleh manusia. Kalau dilihat dari akhirnya, maka ada di antara manusia yang salih lebih baik daripada malaikat. Nah, ini rincian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di jilid keempat dari Majmu'ul Fatawa. Masalah yang ketiga adalah berkaitan dengan keimanan kepada kitab-kitabnya. Saya khawatir tidak cukup ya waktu. Kita undur untuk hari besok. Kita jawab sebagian pertanyaan. Bagaimana kalau lewat di kuburan Kristen? Apa yang dibaca? Yang dibaca sebagaimana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ubasyirukum bin-nar." Saya berikan kalian kabar gembira dengan api neraka. Kapan pemboikotan berlaku dan siapa yang menetapkan bahwa pemboikotan itu berlaku? Ini memboikot apa dulu? Ya. Sebab kalimat memboikot di zaman ini ada memboikot ahlul bidah dan ada memboikot produk orang-orang kafir. Ya. Adapun tentang ahlul bidah itu ada rincian tersendiri yang mungkin kita akan terangkan nanti di akhir-akhir akidah wasithiyah. Nah, adapun tentang memboikot produk orang-orang kafir, itu adalah hak penguasa. Pemboikotan adalah hak penguasa. Kembali kepada penguasa. Maka tidak boleh hukumnya seorang menyerukan untuk memboikot produk orang kafir seruan umum. Atau sampai mengatakan siapa yang membeli produk orang kafir berarti telah membeli satu peluru untuk nyawa seorang muslim di Filistin. Ya. Ini adalah perkara yang tidak dibenarkan dalam syariat. Kalau dia ingin memboikot pada dirinya sendiri, dianya sendiri tidak mau beli, termasuk perkara yang bagus kalau dia melakukannya. Tapi tidak boleh memaksanya. Ya. Kemudian sisi yang lainnya, orang-orang kafir dengan pemboikotan tersebut tidak terpengaruh. Justru mereka bergembira dan berkata bahwa kaum muslimin telah risau dengan kekuatan kita, ya. Sehingga harus meneriakkan boikot sana sini. Apakah kehidupan jin sama dengan kehidupan manusia? Seperti berkeluarga, berdakwah, ada juga yang bermaksiat kepada Allah. Tolong jelaskan dalilnya. Iya, jin itu berkeluarga. Ya ma'asyaral jin wal ins, qad istamta'tum ba'dukum li ba'd. Ya, begitu ayatnya. Wahai sekalian jin dan manusia, kalian telah saling menikmati sebagian dari sebagian kalian. Ya, menunjukkan ada pernikahan di tengah mereka. Dan juga ada dakwah di kalangan jin sebagaimana dalam surah Al-Ahqaf, wa sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansituh falamma nah, dan ketika kami memalingkan sekelompok dari jin untuk mendengarkan Al-Quran, begitu mereka hadir, mereka berkata diamlah. Begitu mereka selesai mendengar, mereka pun kembali kepada kaumnya menyerukan al-haq itu yang mereka dengarkan, sampai disebut di akhir ayat. Ya. Dan ada yang bermaksiat. Wa inna minna salihuna wa minna duna dzalik. Di antara kami ada yang saleh dan ada yang di bawah itu. Nah,
Adapun kehidupan tentang jin dan manusia atau kehidupan tentang jin ini sebenarnya diterangkan secara rinci. Namun dari buku-buku yang saya lihat yang menulis tentang masalah jin yang dalam bahasa Indonesia, saya tidak melihat buku yang menjelaskan hal-hal yang seperti ini secara rinci. Padahal bukunya ada. Cuman mungkin para penerjemah yang biasanya kalau dapat buku seperti itu sudah langsung terbit, itu tidak menemukan bukunya, sebab bukunya termasuk buku yang sudah lama dicetak. Bukunya karya Imam Ash-Shibli, termasuk murid Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Beliau mengarang kitab khusus judulnya Al-Akamu wal Marjan fi Ahkamil Jan. Dia rinci tentang jin itu, bagaimana bentuknya, kehidupannya, apakah dia bisa berkeluarga, hukum nikah dengan jin, kemudian berubah-ubah wujudnya. Kitab yang sangat tebal. Kadang beliau bawakan satu hadis dengan sanad beliau. Nah, Wallahul musta'an. Dan kitabnya sangat bagus sekali, dan saya kira itu yang paling lengkap dalam menjelaskannya. Yang ada sekarang palingan hanya cerita tentang bagaimana jin itu secara umum, ya, ataupun hal-hal yang aneh saja, ya, yang kira-kira bisa menarik pembaca. Dialog dengan jin muslim, ya, atau segitiga bermuda, ya. Itu penulisnya seorang wartawan di Mesir. Jadi yang menulis itu wartawan. Nah, dan wartawannya adalah wartawan pendusta, menulis tentang Dajjal dan dia sendiri Dajjalnya. Sebab menyebutkan hal-hal yang betul-betul dusta dalam syariah. Dan buku-buku yang seperti ini tidak pantas untuk dibaca. Iya. Lajnah Daimah mengeluarkan fatwa khusus tentang buku itu, Dialog dengan Jin Muslim. Dan juga saya pernah dengar Syekh Mukbil rahimahullah berkomentar tentang buku itu. Kita sudah pernah jawab ini. Apa ada doa yang dituntunkan Rasulullah SAW ketika mau melahirkan? Kalau ada, apa doanya? Saya nggak tahu doa khusus. Cuman orang yang akan melahirkan itu termasuk dalam kategori orang yang berada di keadaan sulit dan susah. Kalau dalam keadaan sulit dan susah banyak doanya. Bisa membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, juga bisa membaca doa yang disebut oleh Ibn Abbas dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya nggak ingat sekarang konteks doanya. Mana yang benar, berzikir dengan jari-jari tangan kanan dan kiri atau jari kanan saja? Kalau pandangan umum dalam syariah, zikir itu adalah perkara yang terpuji. Dan sebaiknya dimulai dengan yang kanan, dipakai yang kanan. Di dalam hadits Aisyah riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbut tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kulli." Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyenangi menggunakan yang kanan-kanan di dalam memakai sendalnya, bersisirnya, bertaharanya, dan dalam seluruh perkara, termasuk dalam berzikir. Ada memang hadis khusus keutamaan berzikir atau perintah berzikir dengan tangan kanan. Cuma hadisnya lemah. Konteksnya wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'qidu tasbih bi yaminihi. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membaca tasbih dengan tangan kanannya. Hadisnya ada di Hisnul Muslim, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Abdullah bin Amr bin As. Dan kalimat dengan tangan kanannya ini adalah lafaz yang syadz, ganjil, lemah di kalangan para ulama ahli hadis. Sebab rawi yang bernama Muhammad ibn A'yan al-Missisi
dia telah menyelisihi sekitar 6 orang rawi yang lainnya, yang mereka meriwayatkan hadits yang sama, namun tidak menyebutkan ada penyebutan tangan kanan. Hanya disebut berzikir dengan tangannya saja, umum tangannya. Dan Imam Abu Daud sendiri ketika meriwayatkan hadits itu, beliau mengisyaratkan lemahnya. Ala kulli hal, dalil umum disunnahkan berzikir dengan tangan kanan. Kalau dia menghitung dengan tangan kirinya, tidak kita ingkari. Namun di sini ada satu rahasia dari konteks hadits yang harus kita pahami. Sebagian orang yang berzikir, dia menghitung ruas-ruas jarinya. Ini namanya bukan berzikir menghitung pakai jari, tapi menghitung dengan ruas-ruas jari. Butuh dalil tersendiri. Apa dalilnya? Sebagian berpendapat atau berdalilkan dengan suatu hadis, tapi hadisnya adalah hadis yang lemah. Iya. Kalau begitu kita kembali kepada konteks umum. Kana Nabi ya'qidu tasbih biyadi. Adalah Nabi beliau menghitung tasbih dengan tangannya. Aqada dalam bahasa Arab itu bermakna mengikat atau membuat lingkaran, itu aqadah. Jadi kalau dikatakan aqadah, dia melingkarkan. Iya. Jadi dia menghitung zikir dengan tangannya sambil melingkarkan antara kedua jarinya. Ya, tergantung mau gayanya bagaimana. Yang penting masuk dalam kategori melingkarkan. Iya. Apa benar kuburan Muhammad Ilyas dan istrinya ada dalam masjid yang merupakan markas jemaah tabligh di India? Saya nggak tahu ya apakah itu kuburan Muhammad Ilyas, tapi salah satu masjid yang merupakan markas jemaah tabligh di India, di situ di dalamnya ada 4 kuburan dan dipakai tawaf. Nah, dan itu disaksikan sendiri oleh sebagian ulama sunnah yang pernah ke sana dan melihat dengan mata kepalanya. Ya, dan ulama sunnah seperti ini, ya, lebih kita terima persaksiannya dari 100.000 jemaah tabligh. Kenapa saya katakan seperti itu? Sebab salah satu kaidahnya jemaah tabligh menghalalkan dusta dalam menyampaikan hadis. Iya. Yang penting dia tertarik, boleh berdusta. Tertarik supaya ikut mendapat hidayah, boleh dia berdusta. Dan itu telah terbukti dan dirasakan oleh sebagian orang yang pernah terjun dan mengadukan hal tersebut. Ya. Nah, sampai pernah ada seorang yang naik mobil, ya, disamperin oleh seorang dari jemaah tabligh. Dikatakan, kamu ini orang yang kira-kira akan berpengaruh pada suatu saat. Saya lihat di atas kepalamu ada matahari. Nah, hal-hal yang seperti ini diakui sendiri oleh orang yang pernah ikut bersama mereka dan diakui oleh tokohnya. Ya. Jadi persaksian adanya kedustaan bukan dari saya, tapi syahidun min ahli, telah mempersaksikan seorang dari keluarganya sendiri. Saya tidak paham pertanyaannya. Ada pamflet yang tersebar bertulis tiada syariah tanpa khilafah. La haula wala quwwata illa billah. Jadi kalau tidak ada khalifah, tidak ada agama. Kan begitu. Tidak ada syariat tanpa khilafah. Artinya apa? Tidak ada agama kalau tidak ada khilafah. Nah, ini adalah termasuk ucapan yang tidak dibenarkan dalam syariat dan menunjukkan orang tersebut tidak mengetahui syariat. Maka bagaimana mungkin ingin menegakkan khilafah atau menegakkan syariat?
bagaimana cara kita melupakan kesalahan-kesalahan kita? Bila kita telah melakukan kesalahan yang fatal dari yang terjadi di sekitar lingkungan kita, di mana orang-orang di sekitar selalu mencela, padahal kita sudah sadar akan kesalahan kita dan bertobat. Kesalahan ini terjadi sebelum aku mengenal Salafi. Ya, kalau kesalahan itu tidak dilupakan, kesalahan itu diingat terus. Untuk apa? Supaya terpacu bahwa dia punya kesalahan, butuh melakukan amalan soleh menutupi kesalahannya. Iya, bukan untuk dilupakan. Tapi saya menangkap dari yang bertanya bahwa kesalahan ini sifatnya bukan kesalahan yang merupakan perkara antara dia dan antara Allah Subhanahu wa ta'ala saja, tapi berkaitan dengan makhluk, kezaliman yang terjadi antara sama makhluk. Ini yang saya tangkap. Kalau memang seperti itu keadaannya, maka langkah yang dia tempuh, dia tutupi hal tersebut dengan melaksanakan ajaran-ajaran syariat yang benar. Iya. Kalau dia melaksanakan ajaran syariat yang benar, ocehan dan cemoohan orang-orang yang seperti itu suatu saat akan hilang juga. Ya, suatu saat akan hilang juga. Amalan itu menentukan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan jalan keluar kepada siapa yang bertakwa kepadanya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan untuknya jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan membuat perkaranya itu mudah. Ada sebuah kelompok yang baru muncul dengan ajaran tidak perlu sholat, dengan berbagai macam syubhatnya. Maka saya langsung mengatakan bahwa kelompok tersebut adalah kelompok sesat jika betul tidak sholat. Pertanyaan, bagaimana perbuatan saya? Apakah termasuk keras atau bagaimana? Yang pertama, ini bukan kelompok baru. Ya. Itu kelompok yang sudah lama, dikenal dengan tarekat Sufiyah. Nah, dasar-dasar prinsip sufinya memang menyebabkan ia jatuh di dalam pemikiran tersebut. Adapun hukum bahwa dia adalah sesat, ini adalah hukum yang tidak perlu dipertanyakan dan minta persetujuan kepada yang lainnya. Dapat orang yang seperti ini siapapun, ya, langsung bisa mengatakan itu adalah kelompok yang sesat. Sebab kesesatannya jelas dan nyata, ya, sangat jelas. Kalau masalahnya masalah terperinci, masalah yang detail, maka ini harus bertanya kepada orang yang berilmu, dan dianggap keras orang yang terlalu gampang mengucapkan kalimat salah pada masalah-masalah yang dia kurang detail atau kurang punya pengetahuan di dalamnya. Tapi kalau masalah sejelas ini, itu adalah bukan termasuk sikap yang keras. Nah, bila seorang yang aktif dalam organisasi dakwah di sekolah diwajibkan menjadi panitia 1 Muharram di sekolah. Kalau pihak sekolah acara tersebut, kata pihak sekolah acara tersebut menjadi momen dakwah, bukan memperingati 1 Muharram. Di sini ada 3 masalah. Masalah yang pertama adalah nasihat kepada yang bertanya, kenapa masuk ke suatu organisasi? Ya. Ini menunjukkan bahwa dia sendiri yang menjatuhkan dirinya ke dalam kesusahan. Ya, andai kata dia tidak di situ, maka tidak akan terjadi yang seperti ini. Kemudian yang kedua, hukum syar'i akan hal ini, tidak boleh tolong menolong dalam kemungkaran. Dalam Al-Quran dikatakan, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan jangan tolong menolong di dalam dosa dan permusuhan. Adapun yang ketiga, syubhat yang disebutkan, ya, bukan memperingati 1 Muharramnya, tapi momen dakwah yang diambil, maka kita katakan itu setali 3 uang, sama saja. Ya. Kenapa? Karena dia peringatkan pada 1 Muharram, artinya kegiatannya diikutkan dengan 1 Muharramnya. Ini artinya mengikat suatu ibadah di suatu tempat atau suatu waktu tanpa dalil, dan itu adalah bid'ah di dalam pandangan syariah. Iya. Dan dibaca kembali tulisan di majalah Nasiha, kaidah-kaidah mengenal bid'ah.
apakah Khadijah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali masuk Islam? Iya. Yang pertama kali masuk Islam dari kalangan perempuan. Disebut di sini dari kalangan umat Muhammad. Kemungkinan dari kalangan umat Nabi Muhammad. Iya. Apakah malaikat mempunyai jenis kelamin? Tidak disebutkan hal tersebut. Dan ini dari perkara yang gaib. Kita tidak mempunyai ilmu tentangnya. Berapa jumlah malakul maut juga tidak disebutkan. Saya diberi uang oleh seseorang, sementara orang tersebut memperoleh uang dengan jalan yang batil. Apabila saya terlanjur menerimanya, apa yang harus saya lakukan? Apakah saya mengembalikannya? Dan termasukkah saya dalam perbuatan batilnya? Kalau dia tahu diambil dari jalan yang batil dan dia ketahui pemiliknya, dia ambil uang tersebut dan diserahkan kepada pemiliknya. Iya, diserahkan kepada pemiliknya. Tapi kalau dari jalan yang batil, dan kalimat jalan yang batil ini banyak penafsiran. Kalau memang itu adalah suatu pekerjaan yang hasil dia ke jalan yang salah, dia melakukan seperti orang yang kerja di bank misalnya. Ya. Dia melakukan kemudian diberi, ada orang yang mengambil uang darinya, maka kaidahnya al-itsmu 'alal mubashir. Dosa itu ditanggung oleh orang yang melakukan langsung. Dasarnya adalah beberapa riwayat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi. Padahal orang Yahudi tersebut dalam banyak ayat bahwa mereka bermuamalah dengan riba. Iya. Andai kata memang hal tersebut tidak diperbolehkan, maka Nabi tidak mengambilnya, padahal beliau tahu bahwa mereka bermuamalah dengan riba. Ini karena dasar kaidah syar'i bahwa al-itsmu 'alal mubashir, dosa itu ditanggung oleh orang yang melakukan langsung. Demikian kaidah ini ditakrir oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, juga Ibnu Al-Qayyim, dan disebut oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, dan juga Syekh Mukbil. Tadi Ustaz bilang bahwa Salafi tidak boleh terpecah. Yang menjadi pertanyaan, kenapa Salafi di Makassar terbagi dua? Siapa yang bilang? Ya. Itu adalah penilaian sebagian orang. Dakwah Salafi tidak pernah terpecah dimanapun dia berada. Cuman kadang terjadi sebagian khilaf. Ya. Sebagian khilaf. Kalau sebagian khilaf yang terjadi, maka dinasihati orang yang bersalah dalam suatu perkara. Sebab dari bentuk, dari prinsip dasar dalam kaidah ahli sunnah wal jamaah adalah amar ma'ruf nahi munkar. Adalah amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian yang kedua di sini yang saya garis bawahi dari pertanyaan penanya, mudah-mudahan Allah memberi taufik kepada kita semua. Katanya Salafi di Makassar terbagi dua. Ya. Kalimat di Makassar dan mengatakan terbagi dua, ini seakan-akan membesarkan permasalahan. Dan tidak seperti itu. Orang yang bijaksana di dalam meninjau keadaan dakwah. Iya. Saya katakan bahwa ada sebagian orang yang menisbahkan dirinya ke jalan as-salaf. Iya. Mereka jatuh dalam kesalahan-kesalahan fatal, dan orang-orang yang tidak punya ihtimam, kesungguhan di dalam ilmu, dan tidak punya semangat sebenarnya dalam menuntut ilmu, kemudian membuat kekacauan. Ya, di tengah Salafi. Maka yang seperti ini tidak boleh dikatakan bahwa Salafiyah terbagi dua, enggak. Ya. Dikatakan bahwa ada orang-orang yang jahat atau ada sebagian orang yang menyimpang, diperingatkan akan kesalahannya. Ya. Demikian.
Ada yang mengatakan bahwa dakwah salafiyah pecah, maka ini adalah perkara yang merupakan celaan terhadap dakwah secara umum dan tidak dibenarkan. Dan saya sendiri tidak senang mengatakan dan mendengar orang mengatakan bahwa di tempat ini ikhwah salafiyun terbagi 2, di tempat ini ikhwah salafiyun terbagi 10 atau terbagi ini. Saya nggak benarkan yang seperti itu. Nah, apakah dibolehkan kita bersikap mengingkari kebenaran bahwa manusia tidak lepas dari khilaf dan dosa, dan manusia itu punya kelebihan dan kekurangan, dan haruskah kita saling mengklaim pihak kami lah yang paling benar? Sebenarnya tidak ada yang mengingkari bahwa manusia itu pasti terjadi dan ada padanya kesalahan. Ya. Cuman kalau masalah ini atau hal ini dijadikan sebagai dalil di dalam permasalahan yang kita sebut tadi, maka itu termasuk kalimat haqqin yuridu biha batil. Termasuk kalimat yang benar tapi yang dimaksudkan dengannya adalah batil. Kenapa? Sebab kesalahan itu terbagi 2. Ada kesalahan yang sifatnya dari tabiat manusia. Ini siapapun memaklumi kesalahan yang seperti itu dan tidak akan dipermasalahkan. Tapi kalau kesalahan yang sifatnya merusak dakwah, kesalahan yang melanggar prinsip dasar, maka yang seperti ini tidak didiamkan. Jangankan kesalahan yang sebesar ini, kesalahan seperti yang dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, beliau mengimami manusia terlalu lama. Ya. Maka Nabi SAW berkata, afattanun anta ya Mu'adz, apakah kamu itukan fitnah wahai Mu'adz? Beliau menegur, justru kemungkaran adalah meninggalkan, membiarkan kemungkaran. Itu sebenarnya hakikat dari kemungkaran. Ya. Dan dikhawatirkan akan terjadi kerusakan apabila dibiarkan suatu kemungkaran. Nah, wallahul musta'an. Bagaimana hukum sujud sahwi dalam salat? Yang kuat dari pendapat para ulama bahwa sujud sahwi hukumnya adalah wajib. Iya. Dalil wajibnya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perintah, dan asal dari perintah adalah wajib. Dan kita katakan bukan rukun sebab tidak disebut dalam hadits al-musyi' salatu. Apakah malaikat juga akan masuk surga dan dikumpulkan dengan jin dan manusia dalam satu tempat? Kalau malaikat yang menyiksa di neraka, gimana? Masuk surga juga? Harusnya mendudukkan setiap nafs pada tempatnya. Iya. Nah, apakah malaikat dan jin bisa dilihat oleh anak bayi? Apa dalilnya? Allah alam. Tanya kepada anak bayinya. Ya. Dan itu termasuk mitos di kalangan sebagian orang. Kalau anak bayi katanya lihat ke atas kemudian senyum, itu artinya dia melihat malaikat. Ya. Dan ini tidak ada dalilnya. Bagaimana seandainya ada anak yang saleh, ikhwan, tapi orang tuanya kerja di bank atau seorang penjual narkoba? Apakah anak itu bisa memakan dan mengambil sebagian dari hasil jualan itu? Sini kalian seandainya, yang mudah-mudahan tidak terjadi. Dan dikata terjadi, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan akh ini
dikokohkan di atas petunjuk dan orang tuanya diberikan hidayah. Nah, masuk kepada kaidah umum yang saya sebutkan tadi, al-ithmu 'alal mubashir. Dosa ditanggung terhadap orang yang melakukannya langsung. Iya. Dan seharusnya dia bersikap wara, merasa cukup dan tidak mengambil. Kalau dia mampu, harusnya demikian. Supaya orang tuanya tahu bahwa anak ini tidak suka dengan perbuatan yang seperti itu. Bolehkah membaca doa di waktu sujud? Yang apabila doa itu berasal dari Al-Quran? Jawabannya tidak boleh. Sebab Nabi SAW melarang berdoa di waktu sujud dan di waktu ruku' dengan membaca ayat-ayat dari Al-Quran. Bagaimana jika ada seorang hamba yang tidak pernah sujud kepada Allah, tetapi di waktu dia dalam keadaan sakaratul maut, dia dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Apakah dia masih dijamin masuk surga? Dan bagaimana pula sebaliknya? Ini pertanyaan. Kalau memang terjadi, dan dugaan besar saya penanya hanya sekedar menggambarkan sesuatu yang kalau terjadi. Nah, sebab akhir dari kehidupan itu tergantung dari awalnya dan kehidupan yang dia jalani. Iya, ada kaitannya. Maksud saya ada kaitannya. Kalau seorang kokoh di muka bumi dengan kalimat la ilaha illallah, bagus tauhidnya, maka dia juga akan dikokohkan di kehidupan kubur dan di akhirat. Kalau dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka ucapan ini adalah kabar gembira untuknya masuk surga. Apakah dia masuk surga langsung atau melalui neraka? Ini dua kemungkinan. Ya, mungkin dia langsung dan mungkin akhirnya akan masuk surga. Tetapi dia harus melalui fase neraka untuk membersihkan sebagian dosanya. Iya. Dan seluruh nas-nas yang mengatakan suatu amalan dan masuk surga, maka masuk surga di situ dua kemungkinan maknanya. Bisa bermakna masuk surga langsung dan bisa bermakna masuk surga setelah dibersihkan. Iya. Wallahu taala a'lam. Bagaimana cara seorang penuntut ilmu dapat mengetahui ciri karakteristik kelompok hizbiyah? Ini ada satu pembahasan khusus. Sudah pernah ada judul muhadarah, ceramah dengan topik ini. Dan mungkin di waktu akan datang juga saya akan berikan ceramah dengan judul dakwah menuju jalan salafiyah dan ciri-ciri hizbiyah. Dan di An-Nasihah yang akan terbit ada tulisan dari Syekh Muhammad bin Ramzan Al-Hajiri, salah seorang ulama yang bermukim di kota Dammam. Beliau menulis pembeda-pembeda antara dakwah salafiyah dan dakwah hizbiyah. Ya, dan itu akan dimuat secara berseri dalam majalah. Ongkos fotokopi cuma 100 per lembar. Namun karena banyaknya sehingga cuma dibayar 70 rupiah per lembar. Tetapi dilaporkan ke kantor 100 rupiah per lembar. Maka apakah 30 rupiah per lembar ini termasuk riba? Ya, maksudnya 30 ini kalau dia ambil, iya itu namanya telah mengambil suatu hal yang riba, bahkan dia berbuat kezaliman kepada kantornya. Kalau dia yang ambil. Tetapi kalau 30 tersebut dia kembalikan lagi ke kantornya,
maka bukan tergolong riba, sebab dia mendapat potongan harga dari si penjual, si tukang fotokopi. Apakah berdosa seorang anak yang tidak betah tinggal di rumah? Dia tinggalkan keluarganya, ibu, bapak dan sebagainya, disebabkan karena kemusyrikan keluarganya kepada Allah. Kalau memang mereka berbuat kesyirikan dan dinasihati tidak mau kembali dan menentang hal tersebut dan membahayakan dirinya kalau tinggal bersama mereka, seharusnya memang dia tinggalkan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, beliau meninggalkan ayahnya. Iya, beliau meninggalkan ayahnya. Nah, namun tentunya seorang anak yang baik itu berusaha mencari baiknya untuk orang tua dan keluarganya. Ya. Dan terus terang saya katakan bahwa banyak terjadi masalah antara anak dan keluarga. Masalahnya karena anak begitu mengetahui yang hak, dia mengetahui sebagian saja, atau istilahnya orang sini setengah-setengah saja. Ya. Seharusnya dia menuntut ilmu dan memperdalam ilmu agama. Apabila dia mempunyai ilmu agama yang baik, hafal dalil, dia sampaikan kepada orang tuanya, maka dia akan mampu menyampaikan dengan cara yang bijaksana dan pendalilan yang kuat dan berkesan di dalam hatinya. Iya. Maka kadang suatu kebenaran tidak diterima, ya. Kadang kita harus koreksi diri kita sendiri, ya. Tidak menyalahkan orang yang tidak menerimanya. Kadang seperti itu, ya. Wallahul musta'an. Ya, baik, saya kira ini dulu untuk kesempatan hari ini, dan insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan besok. Mohon maaf atas segala macam kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.